Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya membuka presentasi kali ini dengan sebuah quote dari Ralph Waldo Emerson. Jadi beliau pernah berkata bahwa speech is power, speech is to persuade, to convert, to compel. Yang artinya kurang lebih ucapan adalah kekuatan, ucapan dapat membujuk, ucapan dapat mengubah, dan memaksa para audiensnya untuk menjadi lebih baik. Nah, saya harap presentasi saya kali ini dapat membuat teman-teman semua menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oh, oke, next slide please. Perkenalkan, saya Renaldi Serbisira. Saya di sini akan menemani kalian dan berdiskusi mengenai public speaking for introverts, the introvert's guide to be a great public speaker. Oke, next slide please. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, kalian pernah nggak sih takut public speaking? Boleh kalian tap di chat box atau raise hand ya. Nah, buat kalian yang jawab pernah, tenang. Kalau kalian takut public speaking, itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Karena hal ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh kelompok peneliti di Chapman University di California, Amerika Serikat pada tahun 2016. Jadi penelitian tersebut menguak fakta bahwa ketakutan berbicara di depan umum merupakan fobia yang paling umum yang dimiliki oleh manusia. Sekitar 25,9% responden survei mengaku bahwa ada perasaan cemas atau takut berlebih ketika harus berbicara di depan umum. Bahkan, public speaking ini punya fobia tersendiri loh. Nama fobianya adalah glossophobia. Next slide please. Jadi glossophobia adalah fobia atau rasa takut dan cemas berlebihan ketika seseorang harus berbicara di depan banyak orang. Fobia ini merupakan fobia yang paling banyak terjadi. Diperkirakan sekitar 75% orang di seluruh dunia mengalaminya. So, jika kalian masih merasa takut dan cemas saat melakukan public speaking, tenang. Semua orang juga pasti merasakannya. Tapi jangan jadikan kewajaran tersebut menjadi suatu alasan bahwa kalian gak mau public speaking sama sekali. Next slide, please. So here we have five most fears that people have in the world, atau 5 jenis ketakutan yang paling banyak dimiliki oleh manusia di seluruh dunia. Tapi di sini saya tidak mencantumkan persentase dari apa ya masing-masing fobianya karena berdasarkan sumber yang saya baca dari satu sumber dan sumber lainnya itu persentasenya berbeda-beda gitu. Jadi daripada saya memberikan data yang tidak valid, jadi mending tidak ada persentase saja. Jadi yang pertama ada glossophobia atau ketakutan akan public speaking, yang kedua ada thanatophobia atau ketakutan akan kematian, yang ketiga ada agoraphobia, ketakutan akan tempat terbuka, yang keempat ada acrophobia atau ketakutan akan ketinggian, yang kelima ada claustrophobia atau ketakutan akan tempat tertutup. Oke, next slide please. Have you ever felt this situation? Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain gugup pas mau presentasi gitu, kayak di kelas atau di mana? Jika kalian pernah merasakan perasaan seperti malu, tidak percaya diri, cemas, tangan kalian sampai berkeringat dingin, perut kalian mules sebelum public speaking, terus apa lagi ya, nggak betah lama-lama di atas panggung, pengennya langsung cepat-cepat balik, kelar gitu. Nah, jika kalian pernah merasakan hal seperti itu, sama, semua orang juga merasakannya. Sejujurnya saya juga masih merasakan ketakutan dan kecemasan saat hendak melakukan public speaking. Ya, contohnya sekarang ini. Tapi saya mencoba untuk mengontrol diri saya agar tidak takut dan cemas saat berbicara di depan umum. Ya, walaupun ini masih dalam konteks virtual ya. Ya, mungkin beda saatnya, mungkin beda rasanya jika kita dipertemukan dalam satu atap, jelas satu atap, apa ya, satu tempat lah, secara langsung dan diharuskan untuk berkomunikasi secara face to face. Jangankan untuk public speaking. Dulu saya pernah waktu SMP, sebelum masuk ruang guru, buat manggil guru atau ada keperluan lain yang mengharuskan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang notabene nggak dekat dengan saya ya. Saya itu buat skripnya dulu gitu di kepala saya, supaya waktu ngomong sama orang tersebut nggak ngeblank. Ya, si-introvert itu dulu. Tapi setelah masuk SMK, saya itu dulu jadi KM, yang di mana KM itu adalah udah kayak penghubung antar kelas dan guru, antar kelas dan kelas. Jadi semenjak menjadi KM, saya mencoba untuk eee, ngebiasain diri untuk ngomong dengan orang yang nggak kenal sekalipun. Ya sebenarnya menjadi seorang introvert itu bukanlah, suatu alasan bagi kita menjadi seorang bad public speaker. Buktinya banyak banget orang-orang di luar sana yang mengaku bahwa mereka itu adalah orang-orang introvert, tapi sekaligus mereka juga adalah seorang public speaker yang hebat. Nah, mau tahu nggak siapa aja? Next slide, please. Uh, the biggest question is, can an introvert be a good public speaker? Maaf. Nah, jadi buat kalian yang para introvert itu jangan berkecil hati gitu. Uh, karena
introvert dan extrovert itu sama aja gitu waktu public speaking. Kadang seorang extrovert itu waktu public speaking, ya sama aja bakal ngerasain perasaan seperti malu, cemas, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat para introvert disimak ya. Next slide please. Nah ini yang saya bilang tadi, di sini ada mungkin kalian udah kenal semuanya ya. Ini hanya contoh aja dari sekian banyak pembicara hebat. Kita mulai dari pojok kiri atas, itu ada Emma Watson atau pemeran Hermione Granger di Harry Potter. Di sebelah kanannya ada Bill Gates, lalu sebelah kanannya lagi ada Presiden Barack Obama, dan di bawahnya ada Raditya Dika, dan satunya lagi ada Maudy Ayunda. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini saya ada contoh nih, public speaking Emma Watson mengenai gender equality. Untuk Teanggia, boleh di-play videonya. More I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Oke, gimana tuh? Keren banget kan? Padahal di sisi lain, saat dilakukan beberapa interview, Nyonya Watson ini mengaku kepada publik bahwa beliau ini ada orang introvert. Salah satu buktinya ada beliau pernah berkata bahwa the truth is that I am genuinely shy, socially awkward, introverted person. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya saya adalah orang yang benar-benar pemalu, canggung terhadap orang lain, dan tertutup. Semua orang-orang hebat tadi mengakui dirinya introvert, tapi sekaligus mereka juga adalah seorang public speaker yang hebat. Dan itu membuktikan kalau misalnya menjadi seorang introvert, bukan berarti kita tuh nggak bisa ngomong depan banyak orang sama sekali. Malah, sebagai introvert, kita itu dibekali dengan banyak kelebihan, khususnya untuk public speaking ya. Nah, untuk kelebihannya, next slide please. Oke, di sini ada delightful benefits of being an introvert. Actually ini tuh ada banyak banget ya, cuman saya menginput hanya 4 karena keterbatasan waktu juga. Yang pertama adalah you are a calm person. Jadi seorang introvert adalah orang yang tenang dibandingkan extrovert. Dalam situasi atau dalam masalah apapun yang melanda mereka, seorang introvert akan tetap berusaha untuk tenang, walaupun hati dan pikiran mereka saling berkecamuk gitu. Ya istilahnya kayak di luar tenang, tapi di dalam itu dag-digdug gitu. Mereka nggak mau memperlihatkan kepanikan mereka serta kecemasan mereka terhadap orang lain karena mereka pikir nggak ada gunanya juga. Number two is you think before you speak. Uh, Orang introvert itu berhati-hati dalam berbicara. Seperti pengalaman yang saya ceritakan barusan, seorang introvert itu akan sangat berhati-hati kepada orang lain saat berbicara dengannya. Ya, karena mereka tidak mau melukai perasaan orang lain akibat perkataannya. Number three ada you are more independent than others. Ini benar loh. Seorang introvert itu karena dia udah terbiasa sendiri, ketika tidak ada orang lain di sampingnya, maka ia akan biasa aja gitu. Jadi dia dapat apa ya, menyelesaikan masalahnya secara pribadi gitu. Number four ada you are well prepared person. Biasanya orang introvert itu lebih runut dan rapi dalam mempersiapkan dan menghadapi segala hal, termasuk public speaking. Mereka akan membaca materi tersebut berulang-ulang dan mencari dari berbagai sumber sebelum mereka mempraktiknya untuk berlatih. Alasannya karena mereka tidak mau harga diri mereka hancur gitu. Mereka ingin terlihat ya sukses lah di depan banyak orang. Ditambah lagi mereka juga membuktikan kepada orang lain bahwa mereka juga bisa seperti orang-orang extrovert di luar sana. Next slide please. Nah, lalu bagaimana sih cara saya untuk melatih supaya public speaking-nya lancar? Enggak sih, ini belum bisa dibilang lancar juga ya, karena saya juga masih belajar, ditambah lagi saya sebenarnya bukanlah seorang expert di bidang ini, dan public speaking saya ini bukan apa-apa jika dibandingkan orang yang menekuninya. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui, tapi saya hanya mencoba aja berbagi pengalaman akan cara-cara saya untuk melatih public speaking. Di sini number one ada have a strong will. Menurut saya ini adalah hal yang sangat paling mendasar jika kalian ingin belajar menguasai apapun, bukan hanya public speaking. Karena kemauan ini bagaikan pondasi yang kuat gitu. Jadi kalau pondasinya kokoh dan kuat, maka skill apapun yang kalian inginkan, yang kalian idam-idamkan akan terkuasai. Asalkan kalian harus rutin berlatih gitu, nggak musiman. Number two ada organize your materials. Carilah materi-materi sebanyak mungkin untuk sesuatu yang akan kalian bawakan. Kalian bisa mencarinya baik itu di Google, di YouTube, di buku, bertanya pada ahlinya, dan lain sebagainya. Pokoknya istilah kepala kalian dengan materi gitu. Jangan sampai waktu kalian ngomong, kepala kalian itu masih kosong. Yang number three ada prepare script.
Nah, sebelum melakukan public speaking, saya biasanya membuat skrip terlebih dahulu. Karena saya orangnya termasuk orang yang nggak bisa ngomong spontan di hadapan orang gitu. Kalau harus apa ya, ngomong spontan itu biasanya suka ngeblank. Jadi harus ada persiapan kecil terlebih dahulu lah. Nomor 4 itu ada practice and prepare. Jadi setelah mengumpulkan materi dan membuat skrip, langkah selanjutnya adalah berlatih. Kalau kalian pernah dengar quote practice makes perfect, itu nyata adanya. Semua orang yang ahli dalam bidangnya, seperti dokter, guru, arsitek, dan lain sebagainya, pasti sebelum menjadi expert-expert seperti itu, mereka itu juga melewati proses latihan yang sangat lama gitu. Ya, number 5 ada have a positive mindset. Jujur ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, karena ketika kita sudah on stage, biasanya kita itu akan overthinking gitu. Gimana ya, kayak, "Aduh, saya bisa nggak ya ngomong kayak gini? Saya hafal nggak ya materinya?" Nah, kayak kayak gitulah. Pokoknya, hal untuk menanganinya itu berpikirlah positif gitu. Cobalah untuk melupakan semua hal itu, kalau kita sudah on stage, ya let it flow aja gitu. Kita sudah latihan, sudah mempersiapkan mental, materi, dan lain sebagainya. Jangan sampai pikiran negatif itu, menjatuhkan kita. Oke, last but not least is take the opportunity to be a speaker as much as you can. Atau istilah lainnya adalah perbanyaklah jam terbang. Obat ini adalah obat yang paling manjur untuk semua jenis permasalahan yang ada. Semakin kalian sering untuk melakukan public speaking, maka semakin sering juga kalian terbiasa dengan hal tersebut. Sampai menganggap public speaking itu bukanlah suatu hal yang menakutkan lagi gitu. Cobalah ikuti event-event yang berkaitan dengan public speaking, kayak public speaking training atau perlombaan yang lainnya lah. Next slide please. Nah, kalau tadi dibuka dengan quote, sekarang ditutup juga dengan quote ya. Jadi quote ini dari Mark Twain, jadi beliau adalah seorang novelis, writer, dan sastrawan Inggris yang terkenal. Mark Twain berkata bahwa there are two types of speakers, those who get nervous and those who are liars. Oke, saya Renaldi Serbidisira, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Renaldi atas presentasinya. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh silahkan menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom chat. Ya, kepada Kak Rahma, boleh silahkan open mic-nya. Ya, halo. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya. Tadi kan kakaknya udah ngejelasin ya tentang buat seorang introvert itu nggak berarti nggak bisa apa sih namanya untuk public speaking, belum tentu nggak bisa untuk public speaking. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau misalnya nih kita lagi public speaking, terus tiba-tiba kita terkena demam panggung, bisa jadi itu grogi atau sampai serangan panik gitu. Nah, menurut kakak gimana sih caranya buat kita menghandle situasi seperti itu supaya kita di mata audiens juga tetap kelihatan bagus dan juga profesional gitu. Terima kasih. Oke, Teh Anggi boleh langsung dijawab aja. Jadi pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi demam panggung gitu sebelum public speaking. Ya menurut saya demam panggung itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi demam panggungnya itu jangan sampai diperlihatkan ke audiensnya gitu. Mungkin boleh sebelum tampilan itu boleh deg-degan atau mules atau apa gitu. Ya tapi waktu kita udah on stage gitu, ya udah gitu. Hilangkan semua rasa itu. Yang saya ucapkan tadi di presentasi itu, milikilah pikiran yang positif gitu. Jadi sudah on stage, ya udah ngomong aja kayak biasa, kayak audiens itu adalah teman kalian, jadi kalian lagi storytelling dengan audiensnya gitu. Jadi demam panggung itu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai keterusan. Nanti juga kalau misalkan udah sering, jam terbangnya banyak, pasti demam panggungnya akan hilang tersendirinya kok. Baik, ini. Oh, ya. Sebentar ya, saya kalau lihat kolom chat kameranya suka mati. Iya. Saya bacakan saja begitu. Baik, dari Muhammad Denny. Saya orang ekstrovert. Dari zaman sekolah sampai sekarang saya selalu membuat huru-hara karena over percaya diri. Akan tetapi saya menempatkan
dalam situasi yang ada. Dan semenjak saya masuk Fakultas Hukum, tata bahasa saya sedikit berubah menjadi sedikit lebih lembut. Akan tetapi perihal huru-hara atau percaya diri, saya masih suka menggebu-gebu, sehingga terkadang suka terjadi blunder dalam berbicara. Jadi pertanyaannya, saran AA bagaimana ya? Oke, jadi kalau yang tadi demam panggung, yang sekarang itu overconfident ya. Menurut saya overconfident ini bisa jadi suatu hal yang positif dan juga negatif ya. Tapi udah bagus sih overconfident, tapi jangan sampai waktu public speaking itu yang tadi ya blunder itu. Mungkin bisa bisa lebih dikuasai lagi lah panggungnya, jangan sampai kita tuh terlalu berhuru-hara gitu, terlalu bersemangat sampai presentasi kita tuh acak-acakan gitu. Itu udah langkah yang udah langkah yang bagus sih overconfident-nya, tapi jangan sampai terlalu berlebihan gitu. Mungkin bisa juga dilatih saat presentasi itu jangan terlalu jangan terlalu aktif lah, maksudnya kontrol dirinya harus ada gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.